Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Waalaikumsalam Kak Mom, Kak Isya, Kak Rai Putri, Kak Nuriati, Kak Anita. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Kak Kurniati, terima kasih. Sukabumi hadir, siap. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang ciri-ciri dukun. Ya, hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman punya masalah, jangan ke dukun, ya. Jangan ke dukun. Jangan ke orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang adalah orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang mau dibodohin. Maka teman-teman hati-hati ya, yang sudah punya bukunya, buka halaman 160, buka halaman 160. Kalau teman-teman nonton tayangan kayak semacam cek hodam ya, tayangan kartu tarot, tayangan ramal-ramal itu ya, maka hati-hati teman-teman, hati-hati. Sholat kita bisa-bisa tidak diterima ya. Sholat kita bisa-bisa tidak diterima selama 40 hari, teman-teman. Maka hati-hati teman-teman ya. Di TikTok ini banyak sekali dukun berkeliaran. Mau gabung di grup, bagaimana caranya? Isi form. Ya, silakan isi formulir. Silakan isi formulir di sini. Isi form, tulis nama dan nomor handphone. Nanti insya Allah akan dihubungi oleh admin, ya, akan dihubungi oleh admin. Baik teman-teman semuanya. Ciri-ciri dukun. Ya, perhatikan teman-teman. Ciri-ciri dukun itu yang pertama adalah bertanya kepada pasien tentang namanya, nama ibunya, nama weton, ya, atau hari lahir Jawa. Ini biasanya ditanyakan seperti itu. Ya. Terus kemudian terkadang meminta hewan. Alhamdulillah sudah datang ya Kak Putri. Selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, memberikan manfaat. Sebentar, saya salah akun nih ternyata nih. Salah akun. Sebentar. Saya di satunya salah akun. Nah, ini baru betul. Saya setting dulu. Saya live di 2 akun ya, teman-teman ya. Pantasan kok nggak ada yang nonton, begitu. Ternyata salah akun. Sebentar, izinkan saya setting dulu. Kasih waktu 1 menit. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya. Oh iya, sebentar. Jamnya salah. Oke, sudah sip. Waalaikumsalam. Belum mulai ya? Terapinya belum mulai. Terapinya itu jam berapa? 20.15. Nah, kita percepat nih. Jam 20.15. Sesuai request teman-teman, terapinya dipercepat ya, biar tidak terlalu malam. Karena di beberapa wilayah, itu nanti terlalu malam. Begitu. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman minta tolong kepada seseorang, kalau dia bertanya tentang nama ibunya, weton, atau hari lahir Jawa, atau semacamnya, itu kemungkinan besar dukun. Ya, kita sedang bahas ciri-ciri dukun.
Kemudian minta hewan dengan syarat khusus untuk disembelih atau dalam rangka diambil darahnya untuk dilimurkan pada badan atau benda atau tempat tertentu. Kemudian melakukan gerakan-gerakan tertentu ya, melakukan gerakan-gerakan tertentu, terus minta bagian tubuh pasien, kuku, rambut, atau sejenisnya, nah itu dukun tuh. Kemudian menulis mantra atau tulisan yang memuat kesyirikan. Seringkali tulisan itu nggak bisa dibaca. Saya selalu merasakan panas di punggung sama kepala, terus pikiranku nggak karuan. Panas di punggung, apakah waktu tertentu? Apakah hari-hari tertentu? Kalau nanyain foto, iya, seringkali itu rata-rata dukun, ya. Tapi belum tentu ya, karena sekarang ada ilmu membaca karakter. Sekarang ada ilmu membaca karakter. Karakter seseorang itu ternyata bisa dilihat dari foto, ya. Dan ini belum tentu dukun. Tapi kalau misalkan ya, dia minta tambahan keterangan, misalkan wetonnya hari apa, begitu. Maka ini hati-hati teman-teman. Terus kemudian yang jelas, sering memberikan kertas, kain, atau benda aneh kepada pasien, ya. Terus minta pasien untuk menjauhi pantangan yang tidak masuk akal. Misalkan contoh, jimatnya itu jangan dibawa ke kamar mandi, misalkan. Kemudian biasanya memberikan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Misalkan membaca wirid tertentu jumlahnya ribuan. Hati-hati teman-teman ya. Wirid tertentu jumlahnya ribuan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Dan ini merupakan istilahnya talbis ya, tipu daya iblis. Maka teman-teman ya, banyak sekali di TikTok itu berkeliaran dukun-dukun. Jangan sekedar teman-teman lihat sebuah tayangan rame, banyak orang tanya, terus teman-teman tanya di situ. Perhatikan ciri-cirinya. Karena kalau kita salah bertanya kepada dukun, ini bisa-bisa sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Airnya 2 gelas boleh, 2 galon juga boleh, ya. 10 galon juga boleh, silakan. Kak Tinur. Kasih penjelasan apa nih? Oh iya, Bunda Syakif, mohon maaf. Ya, karena banyak sekali yang japri, ya. Saya sampai kelupaan membalas pertanyaan dari Bunda Syakif nanti ya. Anak setiap hari keluar keringat dingin terus. Terus kemudian, apa nih? Sering mimpi? Ya. Oke. Siap ya teman-teman yang punya keluhan, silakan disiapkan air. Kanker serviks, insya Allah bisa dengan perantara ini ya. Bisa dengan perantara air. Nanti disiapkan agak banyak teman-teman. Jangan cuma 1 gelas. Jangan cuma 2 gelas. Alhamdulillah, CO buku metode terapi langit, bonus parfumnya wangi sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu parfum ruqyah ya teman-teman ya. Yang sudah CO buku terapi langit, parfumnya itu parfum ruqyah. Jadi insya Allah itu akan bermanfaat ya, membantu sholat lebih tenang, lebih khusyuk. Terus kemudian kalau misalkan mual-mual, nah itu ada nggak yang cium parfumnya mual-mual? Teman-teman di sini sudah sampai parfumnya. Ada yang mual-mual ketika cium, nah itu hati-hati tuh. Bisa jadi ada gangguan ya, karena parfumnya itu sudah diruqyah. Nah teman-teman, ini saya percepat ya. Saya bacakan sebagian saja ciri-ciri dukun di halaman 162. Nah ini saya sudah tulis ciri-ciri dukunnya. Terus memberikan kepada pasien sesuatu untuk dibakar atau mengasapi dirinya. Nah kalau di TikTok itu, di TikTok biasanya ada gambar hewan-hewan yang serem, hewan macan. Terus ada gambar Nyi Roro Kidul, ya ada gambar sesuatu asap dan seterusnya. Itu kalau di TikTok. Hati-hati ya. Terus biasanya menggunakan kartu tarot. Terus kemudian biasanya baca zodiak. Kemudian bisa tahu kondisi teman-teman sebelum teman-teman cerita. Nah, itu hati-hati, itu dukun. Nah, itu ya sebagian ciri-ciri dukun, maka teman-teman jangan sampai sekalipun nonton tayangan perdukunan. Nah, saudaraku sekalian, ini saya izinkan membaca beberapa pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, ya termasuk tadi ya. Nah, kita lanjutkan bahasan berikutnya, ciri-ciri gangguan jin nih teman-teman. Salah satu ciri-ciri gangguan jin atau sihir adalah
mohon maaf, berhubungan dengan orang baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Ibu sakit kanker paru stadium 4. Insya Allah, ya, kalau Allah sudah berkenan menyembuhkan, maka sembuh total. Jangan dulu operasi, jangan dulu kemoterapi. Banyak kasus ketika operasi itu ternyata akarnya tidak kena, malah tumbuh lebih cepat. Banyak kasus ketika kemoterapi ini dia mematikan sel kanker, tetapi juga sel-sel yang bagus, sel-sel yang sehat, itu juga kena. Jadi pukul rata tuh kemoterapi. Nah, sebelum memutuskan untuk operasi atau kemoterapi, ya, ayo ibunya supaya menyimak, ya. Ibunya supaya menyimak pagi malam rutin. Insya Allah nanti banyak perbedaan ya, banyak terasa perbedaannya. Jadi ibunya supaya install TikTok khusus, begitu. Atau mau nonton bareng-bareng boleh. Nanti sambil dibantu ya, sekiranya mungkin susah untuk, misalkan ya, nanti menepuk-nepuk. Nah, anaknya ya, teman-teman sebagai anaknya nanti bisa membantu menepuk-nepuk. Gitu ya. Waalaikumsalam Kak Tati, Kak Yunani sudah gabung yang ke-8 kali. Alhamdulillah. Betul, banyaknya informasi kesehatan kadang jadi was-was makan atau minum ini itu. Bagaimana? Patokannya kita adalah, kalau yang saya rekomendasikan itu ya, tayangan-tayangan dari Dr. Zaidul, itu bagus ya. Beliau banyak merekomendasikan. Terus kemudian dari banyak sebetulnya, dari kedokteran itu juga banyak kontroversi ya. Ada makanan-makanan, misalkan asam urat tuh, penyebab asam urat. Ada kemudian satu dokter yang mengatakan sayur-sayuran hijau itu menyebabkan asam urat. Tapi ada pihak lain yang kemudian membantah. Ada penelitian terbaru bahwa sayur-sayuran itu tidak menyebabkan asam urat. Nah, nanti bisa dicek ya artikelnya di internet. Memang membingungkan. Tapi pada prinsipnya, teman-teman cukup ini ya, membatasi, proporsional. Segala sesuatu itu kalau dikonsumsi berlebihan tidak bagus. Ya. Terus kemudian kalau ingin berhati-hati ya lebih baik memang dihindari ya. Kira-kira pantangan-pantangan yang perlu teman-teman hindari terkait dengan keluhan penyakit masing-masing. Kak Risa, buka jendela, iya dibuka jendelanya sedikit atau pintu. Karena begini, ini sudah sering saya sampaikan ya. Kenapa di sesi terapi ruqyah ini perlu membuka pintu atau jendela? Karena agar ketika ada gangguan sihir atau jin, itu mereka bisa keluar, tidak terkurung di dalam rumah. Karena mereka itu tidak bisa tembus benda padat, ya. Ini berlaku juga untuk tuyul. Kenapa tuyul tidak bisa mencuri di ATM? Coba. Kan jelas-jelas tuh banyak ya. Jelas-jelas banyak duitnya di ATM. Kenapa tuyul malah mencuri duitnya orang-orang yang mohon maaf ekonominya pas-pasan? Kok nggak langsung ke ATM saja? Nyuri kan banyak tuh bergebok-gebok miliaran, ya ratusan juta. Karena ini tuyul kan bangsa jin ya. Nah, bangsa jin itu punya keterbatasan. Mereka seringkali tidak bisa tembus pintu, apalagi pintu yang kemudian ditutup dengan bacaan basmalah. Gitu. Pernah pergi ke dukun dan diberi minuman. Siap ya, insya Allah nanti minumannya kita niatkan untuk menghancurkan minuman yang dikasihkan ke dukun. Dikasihkan dari dukun. Ayo, di sini siapa teman-teman? Kita topiknya sedang membahas dukun ya. 15 menit lagi kita terapi ruqyah. Ada yang pernah ke dukun? Ada yang pernah dipasangi susuk? Ada yang badannya pernah dipasangi susuk? Atau ditanam sesuatu? Atau dimasukkan ajian tertentu? Atau belajar tenaga dalam? Nah, ini bisa menjadi gangguan jin. Walaupun itu yang belajar misalkan suaminya ya, istrinya itu bisa kena. Gitu. Tiap hari keluar keringat dingin. Kak Dwiki, ada keluhan? Ya, silakan konsultasi ya. Kayaknya pernah konsultasi nih Kak Dwiki. Kak Andah, waalaikumsalam. Kak Irma, semoga kita yang mengikuti terapi langit. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian, siapa lagi nih? Akhir-akhir ini sering marah sama suami. Hati-hati Kak Tiwi, bisa jadi ada sihir tafrik atau gangguan jin dasim ya. Bagi teman-teman yang suka marah-marah dengan pasangannya, hati-hati ya. Itu bisa jadi kena sihir tafrik. Sihir tafrik itu sihir pemisah yang dikirimkan oleh orang lain, yang dikirim oleh dukun, atau ada 3 kemungkinan nih. Sihir pemisah, penyakit ain,
atau gangguan jin dasim. Jin dasim itu jin yang tugasnya dia merusak rumah tangga. Ada di setiap rumah. Di Al-Baqarah 102 nanti dicek ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi ada segolongan jin yang tugasnya dia memecah belah rumah tangga, mengacaukan rumah tangga, meniupkan ya bisikan-bisikan, menghembuskan bisikan-bisikan supaya istri benci kepada suami, supaya suami benci kepada istri, supaya suami selingkuh, supaya suami berkhianat, supaya sedikit saja percikan persoalan sepele jadi persoalan yang seolah-olah besar luar biasa. Ya, itu pengaruh jin dasim. Maka bagaimana cara kita menyingkirkan jin dasim? Nah ini ya, singkirkan foto patung boneka yang ada di rumah. Itu bisa menjadi sarang tempat tinggal jin dasim. Ini jin kafir ya. Ada ya teman-teman ya. Ada ya teman-teman yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba kemudian siang damai, sore udah bertengkar. Cara bertobat dari perdukunan, ya bertobat, berjanji tidak akan pernah mengulangi. Kalau pernah meminum air dari dukun, segera nanti bersihkan dengan air ruqyah. Gitu ya. Minta nomor HP, silakan hubungi ini dulu. Ya, hubungi, kebalik. Sebentar, saya balik dulu. Ini teman-teman silakan hubungi admin dulu ya. Untuk konsultasi dengan saya silakan hubungi admin dulu. Karena banyak sekali yang konsultasi. Boleh pakai headset? Boleh. Silakan pakai headset, tetapi nanti pas pembacaan ayat ruqyah, headsetnya dilepas. Ya. Pas pembacaan ayat ruqyah, silakan headsetnya dilepas. Ini yang mau konsultasi silakan ke admin saya dulu ya. Namanya Kak Novi. Silakan di screenshot. Oke, sudah. 3, 2, 1. Siap, silakan Kak Nadifa. Mau sholat isya dulu. Kemudian ingin lunas hutang terus suruh baca sholawat sekian ribu. Iya, jangan dilakukan ya. Membaca sholawat ribuan itu jangan dilakukan. Mendingan lebih baik kalau pengen aman sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung. Begitu. Foto anak sama orang tua, ya sebaiknya dimasukin album saja ya. Foto-foto, silakan foto-foto dimasukin ke dalam album. Jangan dipajang. Teman-teman silakan rasakan perbedaannya. Insya Allah nanti akan lebih tenang ya, rumah tanpa foto. Terus kemudian saya join, doakan lutut sembuh. Kak Ani, coba cek dulu, bisa jadi kadar asam uratnya cukup tinggi, ya, cek medis dulu. Kak Ufit, nggak ada parfumnya. Oh ya, coba nanti tanya ke admin ya, dapat bonus atau enggak. Waalaikumsalam Kak Parti, Kak Elda, Kak Syahrial, Kak Nuri, Kak Sugianti. Ya, Kak Sugianti coba ikut selama 1 minggu minimal, nanti pegang ya di benjolannya, di leher itu. Nanti ada instruksi, kita akan coba bantu dengan ayat-ayat penghancur benjolan, ayat-ayat penghancur ya kanker kista miom. Seperti itu. Ada yang bilang baca bismillah 1000 kali, apa yang diinginkan terkabul. Ya, tidak ada dalilnya, Kak Yusma. Tidak ada dalilnya membaca bismillah ribuan kali. Hati-hati. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Barang siapa beramal tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka tertolak. Bukan hanya tertolak, tapi mendapatkan murkanya Allah. Hati-hati nih. Islam itu sudah sempurna ya teman-teman. Amalan-amalan dalam Islam, ibadah dalam Islam itu sudah sempurna. Nggak perlu ditambah-tambah. Nggak perlu ngarang ibadah sendiri. Baca ya istighfar, boleh silakan. Sebanyak-banyaknya, tapi tidak usah dihitung. Itu kalau mau dihitung, 70-100. Ini ada dalilnya. Rasulullah mempraktekkan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, jangan dipraktekkan. Kemudian mimpi bertengkar dengan suami. Jadi kenyataan nggak kira-kira? Kalau jadi kenyataan, hati-hati. Itu gangguan sihir. Kak Tiwi akhir-akhir ini sering marah dengan suami. Ya tadi ya, sudah saya jelaskan. Ada 3 kemungkinan. Bisa karena penyakit ain. Penyakit ain itu iri. Orang iri dengan keromantisan teman-teman. Maka jangan upload foto kemesraan suami istri itu di sosmed. Itu bisa mengundang iri, dengki. Atau bahkan kagum ya. Bahkan kagum.
Terus kemudian bisa jadi karena pengaruh jin dasim itu bersarangnya di foto-foto atau patung di rumah. Atau yang ketiga, ada sihir tafrik, sihir pemisah. Bagaimana agar anak nurut nasihat orang tuanya? Ya, sering-sering berdoa. Kak Wagini ikut nanti ya. Follow akun saya, Child Dream Terapi Langit. Child Dream Official. Itu khusus membahas masalah anak. Jadi, sering-sering berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, ketika tidur dipegang ubun-ubunnya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini insyaallah nanti saya buat videonya di akun khusus pembahasan anak. Mimpi berhubungan dengan mantan pacar. Iya, itu gangguan jin, hati-hati. Kemudian siap Kak Real Project, Kak Ahzagra, sering sakit kepala, cek dulu ke dokter, ya. Kalau medis ternyata sudah menyebutkan bersih, nggak ada penyakitnya, maka waspada. Sakit pernah disuruh Kak Wuliani motong kentang separuh lalu ditanam di samping rumah. Betul, itu syirik. Ya, Kak Wuliani Ali, itu kesyirikan, jangan dilakukan. Motong kentang, kentangnya mendingan direbus, dimasak, dimakan, enak. Alhamdulillah. Kak Nina Ayu, waalaikumsalam Kak Widya, belum lama Kak Hajah Saka sakit jantung dan lambung kronis. Insya Allah ya, kita buktikan keajaiban ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Banyak yang sembuh, Alhamdulillah. Bukan karena saya ini fakir ilmu, saya banyak dosa, saya banyak aib, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah melalui perantara ayat-ayat yang akan kita baca. Sudah terlanjur ditanam Kak Wuliani, kentangnya, dicari, dicabut lagi. Kalau nggak ketemu, dikira-kira letaknya di mana, air ruqyah yang nanti akan kita bacakan, besok disiramkan. Ya, besok disiramkan di tempat lokasi kentang itu ditanam. Tapi ini loh, ya, kentang itu bermanfaat loh teman-teman. Kentang itu bermanfaat, bisa membuat bahagia. Ada yang mau tahu cara membuat kentang ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat? Ini kan ada pertanyaan ya, dari Kak siapa nih? Dari Kak siapa nih tadi ya? Kak Wuliani, dari Kak Wuliani Ali ada pertanyaan. Sudah terlanjur nanam kentang tuh. Terlanjur nanam kentang, disuruh seorang dukun, ditanam di halaman rumah. Ya ini perkara syirik ya. Tetapi sebetulnya, kentang itu bisa bikin bahagia. Ada yang tahu? Ada yang mau tahu caranya? Supaya kentang itu bisa bikin bahagia, bahkan tersenyum? Ada yang tahu? Ya. Bisa juga menenangkan, ya, menenangkan anak-anak. Ya, menenangkan balita, menenangkan bayi. Ada yang mau tahu nggak caranya? Dengan kentang. Bisa menenangkan anak-anak, bisa menenangkan bayi, bisa membuat teman-teman bahagia, itu pakai kentang. Ya, sederhana sekali. Caranya gimana? Kalau ini untuk bayi dulu ya. Untuk bayi dulu, untuk anak kecil dulu. Kalau teman-teman lihat anak kecil menangis, bayi menangis, ya, bayi menangis, pakai kentang, itu biasanya akan diem. Ya, akan diam, tersenyum. Bahkan ibunya juga tersenyum. Bagaimana caranya? Ya nyanyiin aja. Kentang kintung, kintang kintung, kentang kintung, kintang kintung. Begitu ya. Teman-teman, sedikit ini ya, intermezzo lah. Ya, pinter sekali Kak Mama Afan ya. Ini sedikit inilah iklan dulu ya. Jangan terlalu serius gitu loh. Jadi kita sekali-kali ya bercanda boleh ya. Asalkan jangan berlebihan gitu. Nggak lucu ya? Nggak apa-apa dia. Kalau yang nggak ketawa, kayaknya beban hidupnya berat banget nih. Ya, dalam hatinya mungkin biasa aja, nggak lucu gitu. Jangan-jangan beban hidupnya begitu berat. Ya. Teman-teman, ayolah, coba belajar senyum gitu ya. Walaupun nggak lucu, ya ketawa, dipaksa aja ketawa gitu ya. Iya kan, ada yang ngomong begitu kan. Kalau susah ketawa, teman-teman beban hidupnya berat loh. Hati-hati teman-teman. Jadi gini, di dalam metode terapi langit ya, di dalam metode terapi langit, jadi bahagia dulu teman-teman. Teman-teman harus bahagia dulu, baru selesai masalah hidup. Ya, jangan sebaliknya.
selesai dulu masalah hidup baru bahagia. Ini keliru. Keliru betul. Jadi teman-teman, apapun kondisinya, ya betul Kak Uli ya, jokes bapak-bapak nih. Jadi bahagia dulu, baru tuntas masalah hidup, begitu. Jangan sebaliknya. Nah, gimana caranya bahagia? Ada di buku ini, teman-teman. Ada di buku 7 metode ya. Buku 7 metode itu cara bahagia ada loh. Ya, bahagia nih. Bahagia itu ternyata ada 3 level. Ada 3 level bahagia. Nanti yang sudah dapat bukunya, silakan dicek di halaman 72. Biar teman-teman bisa bahagia, dan bahagia itu harus bersyarat. Begitu. Ya, pura-pura bahagia. Iya, banyak yang pura-pura bahagia. Nah, maka pura-pura bahagia ini bisa menjadi perantara nantinya mendapatkan kebahagiaan sebenarnya. Oke, teman-teman, 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Siapa yang belum sholat, ya, siapa yang belum sholat dulu. Oke, yang belum wudhu, silakan wudhu dulu. 1 menit lagi kita terapi Al-Quran. Mimpi satu keluarga naik mobil. Kak Moiza jangan diceritakan ya. Dan jangan diceritakan ke orang lain. Kalau mimpi buruk itu disimpan saja. Mudah-mudahan berpikir positif saja kalau mimpi buruk. Ya, mimpi buruk itu rata-rata datangnya dari setan. Jadi nggak tegang. Siap ya Kak Ani? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kak Hahaha, wah ini namanya unik nih. Kak Hahaha punya benjolan di leher. Ya, nanti dipegang ya benjolannya ketika membacakan ayat Al-Quran. Anak tidak mau sholat, gimana caranya supaya mau sholat? Nanti kita bahas di akun khusus anak, Child Dream Official, cari saja. Gitu ya. Pegang ubun-ubunnya ketika tidur, bacakan Robbi habli minas sholihin, ucapkan di telinga kanannya, nak kamu anak yang sholih, kamu anak yang sholihah, kamu nurut ya, apa kata mama, begitu. Itu sederhana, praktekkan sebulan. Insya Allah nanti anak mau sholat. Buktikan. Luar biasa. Iringi dengan doa. Kak Intan, waalaikumsalam. Lambung kronis, Kak Hajah Saka. Ada masalah keluarga. Siap, ya. Dokter Cahyo. Oh iya, betul. Dokter Cahyo, bagus. Saya sepakat itu. Yang menjelaskan tentang ini ya. Beliau dokter, tapi lebih pro ke herbal. Pundak terasa berat. Ya, nanti pundaknya dipegang ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau garam ruqyah bisa untuk obat stroke. Kalau garam ruqyah ini sebetulnya kalau dari sisi manfaat dia hanya untuk kulit ya, menutrisi kulit. Kalau misalnya untuk obat stroke nanti silakan japri ya Kak Nia. Insya Allah nanti kita referensikan yang lain. Kak Fitri, waalaikumsalam. Kak Bani, Kak Tati, Kak Intan, Kak Prapti, pindah kampung. Siap ya Pak Kak Prapti. Sekarang nginep di rumah yang lama. Kak, ibuku 43, auranya beda banget. Apa ada jinnya? Nah, kalau tempat tinggal yang lama tidak ditempati, rumah yang lama tidak ditempati itu biasanya memang dipakai jin, ya. Maka sebelum kita tempati, misalnya kita baru pindahan nih, rumah yang kosong tadinya ya, itu sebaiknya dibacakan Al-Baqarah full. Terus kemudian ketika masuk, ucapkan salam, Assalamualaikum. Itu ya, teman-teman. Oke, siap mulai ya. Ini mohon maaf yang belum terbalas banyak sekali. Yang mohon maaf teman-teman ya. Banyak sekali yang belum terbalas. Saya nggak tega sebetulnya kalau ada pertanyaan yang belum saya tanggapi. Takutnya teman-teman tuh baper gitu loh. Takutnya teman-teman tersinggung, dianggap saya tuh nyuekin. Padahal tidak ada maksud nyuekin teman-teman, tidak ada maksud untuk mengabaikan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan teman-teman tanya, teman-teman makanya ya, begitu saya online, masuk pertama kali. Pertanyaannya pasti saya balas, gitu ya. Jadi, ini banyak sekali pertanyaan belum terbalas, insya Allah nanti di lain kesempatan ya. Jadi intinya gini, oke lah, saya paham, saya ringkas nih, semua pertanyaan yang masuk saya sudah baca secara cepat, saya coba baca secara cepat, oke, intinya pertanyaan itu aja ya. Ada keluhan, berbagai macam keluhan, dari mulai jantung, asam lambung, terus kemudian macam-macam ada apa nih? Konflik rumah tangga ya. Intinya semuanya insya Allah akan kita bantu dengan terapi Al-Quran ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan nih, sebelum kita praktekkan terapi Al-Quran, untuk mata minus nanti airnya diusap ke wajah ya. Teman-teman,
ya, sebelum kita praktekkan terapi Al-Quran, 1 menit lagi saya ingin berpesan, yuk biar gangguannya itu semakin melemah, biar gangguan sihir atau jinnya semakin melemah, yuk kita praktekkan nih. Siap ya, dengarkan ya, siap, simak ya. Jadi mau kita diterapi 100 kali pun, 1000 kali pun dengan terapi ruqyah, itu nanti akan balik lagi teman-teman jinnya. Ini saya penting untuk sampaikan berkali-kali. Kak Dew, boleh, silakan. Halangan boleh ikut. Ya. Jadi saya berpesan teman-teman, saya berpesan nih. Ayo kita tegakkan beberapa hal ini biar gangguan jin atau sihirnya melemah. Dan biar kalau misalkan sudah kita hancurkan, kita singkirkan dengan melalui perantara ayat Allah, itu gangguannya nggak balik lagi. Pertama, ya teman-teman tegakkan adab sehari-hari. Ini sebagai penutup nih, sebelum kita praktekkan terapi ruqyah sebentar lagi. Kalau halangan tetap wudhu. Yuk, tegakkan adab sehari-hari. Minum dengan tangan kanan. Ya, kemudian baca bismillah. Terus kemudian masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Baca bismillah sebelum masuk. Mohon maaf, lepas baju, baca bismillah. Ya. Terus kemudian keluar kamar mandi, keluar dengan kaki kanan. Ya. Ucapkan doanya, ghufronak. Kemudian pakai baju, baca bismillah. Keluar rumah, keluar pakai kaki kiri. Ya, masuk rumah pakai kaki kanan. Jangan lupa ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nggak ada orang. Ya. Nah, teman-teman, itu ya dipraktekkan. Terus foto jangan lupa diturunkan. Terus kemudian patung diturunkan, ditutup ya. Terus jangan buang air panas sembarangan, teman-teman. Robot mainan, robot mudah-mudahan bukan termasuk makhluk hidup ya. Karena dia bentuknya kotak-kotak begitu. Tidak ada makhluk yang bentuknya kotak-kotak. Siapa yang di sini pernah buang air panas sembarangan? Hati-hati ya. Walaupun itu di wastafel, walaupun itu diselokan, hati-hati. Bisa jadi terkena jin dan melukai mereka, bahkan bisa membunuh. Kalau mau buang air panas, didinginkan dulu. Didinginkan dulu, ya kita juga menghormati dong bangsa jin. Ya, kita jangan mengganggu mereka, biar mereka tidak mengganggu kita. Baik, kita praktekkan segera. Yuk, terapi Al-Quran. Boneka, ya boneka disimpan dulu, masukkan ke boneka sebetulnya boleh-boleh saja kalau pas sedang dimainkan. Tetapi kalau pas tidak dimainkan, silakan masukkan ke kardus atau lemari. Ya. Nggak ada orang, boleh saja. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, boleh dengan assalamualaikum begitu. Nah, jadi salam ini ada 3 ya. Ada 3 salam yang perlu kita perhatikan nih. Ini ada tambahan sedikit ya, tambahan sedikit mumpung ingat. Ada 3 kondisi salam yang perlu kita perhatikan. Ada yang mau tahu kondisi salam yang perlu kita perhatikan? Ya. Yuk, yang mau, ini penting banget teman-teman. Ya. Silakan komentar mau tentang salam, sederhana tapi luar biasa nih. Ya. Ini habis ini langsung praktek ya, karena tadi ada yang minta izin ini dulu, wudhu dulu. Yuk, pertama, salam yang wajib dijawab sesuai dengan porsinya nih. Ya. Yaitu salam dari sesama saudara seakidah. Ketika saudara kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, kita wajib menjawab. Ditambahin lebih lengkap, lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada, ini masih kategori yang pertama, tetap dijawab, tetapi jawabnya jangan penuh kalau itu salam dari non-muslim. Ya. Assalamualaikum dari non-muslim. Itu jangan kemudian dijawab waalaikumsalam. Cukup dijawab waalaikum saja. Waalaikum, titik. Ya. Itu kalau salamnya dari non-muslim. Nah, ini salam yang pertama. Salam yang wajib dijawab. Terus kemudian, salam yang kedua, ini adalah salam yang dia itu kita tidak mau mendengar jawabannya. Kita tidak mau mendengar jawabannya ketika kita mengucapkan salam. Salam kepada siapa? Nah, ini sunnah ya. Ketika kita masuk ke makam, ke kuburan, itu disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Nah, kita nggak mau kan dengar jawabannya kan? Waalaikumsalam. Jadi serem gitu loh kalau ada jawabannya. Nah, ini salam yang kedua ya. Salam yang kita tidak pingin dengar jawabannya. Kemudian, salam yang ketiga nih. Salam yang dilarang untuk dijawab. Yang ketiga nih. Salam yang haram menjawabnya. Bahkan dilarang tuh. Salamnya ketiga siapa? Salamnya imam sholat, teman-teman. Jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Pak Imam. Jangan, ya. Malah batal sholatnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir, ada empat, satu lagi nih. Satu lagi. Yaitu salam, ya. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ucapkan Assalamualaikum atau Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gitu ya. Oke, kita langsung praktekan, ya. Terapi Al-Quran. Yuk, siapkan air. Ya. Kita berdoa. Kita berdoa, teman-teman aminkan. Setelah itu kemudian kita membaca bareng-bareng ikrar ya, ikrar pemutus ya, perjanjian dengan jin ya. Kalau pas ada sholat, kalau pas sholat ada yang salam, ya jangan dijawab, teman-teman. Ya. Kecuali kalau teman-teman pas sholat sunnah di rumah ya, sholat di rumah ada yang ketuk pintu, itu teman-teman kode Allahu Akbar, ya, kodenya adalah dengan takbir, gitu. Tapi kalau sholat sunnah, sementara dipanggil orang tua, itu wajib teman-teman batalkan sholatnya. Jadi jangan mentang-mentang sedang sholat sunnah, orang tua manggil, ya, teman-teman tetap sholat gitu. Ini keliru. Ikuti dulu yang wajib. Dipanggil orang tua, batalin sholat sunnahnya. Gitu ya. Seperti itu. Sudah mulai gemetaran. Ada yang mulai sendawa, ada yang sudah mulai pusing, ada yang sudah mulai muntah. Oh, jangan salah, saya itu bukan orang yang serius, saya suka bercanda. Ya. Karena tujuan saya mengajak teman-teman bahagia dulu. Ya. Jadi bukan candaan yang tanpa makna ya. Mudah-mudahan bercandanya ini penuh dengan faedah. Gitu. Oke, saya izin minum dulu ya. Agak serak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berdoa ya. Keraskan volume handphonenya. Keraskan volume handphonenya, silakan. Oh ya, habis ini ngopi, Kak Juhar. Ya, yang ngantuk dilawan ya. Yang ngantuk dilawan, silakan. Yang ngantuk dilawan. Izinkan saya berdoa dulu. Yuk kita berdoa, silakan letakkan handphonenya, kemudian keraskan handphonenya. Terus teman-teman kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Siapkan wadah ya, untuk nanti suatu saat muntah, teman-teman muntahkan di wadah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syarril asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Pada kesempatan malam ini ya Allah, izinkan kami memohon ampunan-Mu ya Allah, mohon ridha-Mu ya Allah, memohon pertolongan-Mu ya Allah. Izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah, memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini menyimak tayangan ini ya Allah. Yang sedang sakit sembuhkan ya Allah, yang sedang sakit kanker serviks, asam lambung, penyakit jantung, stroke, paru-paru, mah, vertigo, insomnia,
dan penyakit-penyakit lain, ya Allah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ringankan sakitnya, sembuhkan dengan keajaiban-Mu, ya Allah. Sembuhkan dengan perantara ayat-ayat Al-Quran yang akan kami baca, ya Allah. Ya Allah, izinkan, ya Allah, kami membacakan ayat Al-Quran ke segelas air yang kami siapkan, yang mudah-mudahan dengan izin-Mu, ya Allah, Engkau berkenan menyembuhkan kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini berdoa kepadamu, ya Allah, dan menonton tayangan ini, ya Allah, yang apabila keluarganya berkonflik, diambang perceraian, suaminya berselingkuh, dan kejadian-kejadian lain yang tidak kami inginkan. Ya Allah, lembutkan hati pasangan-pasangan kami, ya Allah. Jauhkan dari pikiran buruk, dari perilaku selingkuh, dari perilaku yang tidak terpuji, dari perilaku yang membuat Engkau murka, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami yang suka keras, ngomong kasar, KDRT. Ya Allah, lembutkan hati kami yang saat ini barangkali menyimpan dendam, menyimpan benci, sakit hati terhadap perlakuan orang lain. Izinkan kami maafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kami, ya Allah. Izinkan kami maafkan mereka, orang-orang yang telah menghancurkan kami, orang-orang yang telah menyakiti perasaan kami. Limpahkan kebahagiaan kepada mereka, ya Allah, yang tidak suka dengan kebahagiaan kami. Sehingga dengan kebahagiaan mereka, mereka sampai lupa dengan kebahagiaan yang kami rasakan. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, kekayaan, kemakmuran kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, ya Allah. Limpahkan, ya Allah. Limpahkan, ya Allah, kebaikan yang terbaik. Tempatkan di sisimu derajat yang tinggi orang-orang yang telah menghancurkan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami jika ada di antara kami yang memiliki hutang, ya Allah. Tunjukkan jalan-Mu yang lurus. Tunjukkan keajaiban-Mu, ya Allah. Ringankan beban kami. Ringankan ujian-Mu ini, ya Allah. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mudahkan, ya Allah, sembuhkan dengan keajaiban-Mu melalui ayat-ayat yang akan kami bacakan. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami yang sedang menunaikan hajat tertentu, mencari pekerjaan yang halal, ingin meningkatkan omset bisnisnya, ya Allah, lancarkan. Jauhkan dari sihir penutup rizki. Jika ada, hancurkan, ya Allah. Jika ada sihir tafrik pemisah rumah tangga, hancurkan, ya Allah. Jika ada sihir penutup jodoh, hancurkan, ya Allah. Dengan kekuatan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, yang baru saja bergabung bisa langsung ikut ya. Bisa langsung menyiapkan air. Bagi yang baru saja bergabung, yang sedang sakit, yang sedang punya konflik masalah rumah tangga, silakan langsung bergabung. Ya, kita akan membantu teman-teman dengan terapi Al-Quran. Mari kita berdoa, ya. Letakkan tangan seperti berdoa, posisi berdoa, kemudian airnya ya jangan jauh-jauh dari diri kita. Lebih baik teman-teman silakan duduk bersila di bawah agar lebih nyaman. Ya, agar lebih nyaman silakan duduk di bawah. Boleh selonjor, kalau tidak bisa kaki ditekuk, boleh duduk di atas. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ayo tirukan teman-teman, tirukan ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam ini, izinkan saya memohon pertolongan-Mu. Izinkan saya mengikrarkan ikrar pemutus perjanjian, ikatan sihir atau jin. Ya Allah, jika selama hidupnya leluhur kami pernah bekerja sama dengan bangsa jin, pernah meletakkan sesaji, pernah menyimpan jimat, atau bekerja sama dengan jin jenis apapun. Saya mengikrarkan diri, berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan jin, baik itu jin nasab, ataupun jin khodam, ataupun jin dasim, atau jin korin,
atau jin jenis lainnya. Keluarkan ya Allah dari badanku. Keluarkan ya Allah dari rumah ini. Dan jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, jika mereka bersembunyi di dalam aliran darahku, jika mereka bersembunyi di dalam organ tubuhku, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah yang akan kami baca, keluarkan ya Allah. Jadikan ayat-ayat ini ayat-ayat yang panas, ayat yang membakar, ayat yang menghancurkan semua jenis jin musuh-Mu ya Allah. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Ya, masih lanjutkan ya, kita ikuti ucapan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar. Bukan tempatmu ada di dalam tubuhku. Aku tidak bisa melihatmu, tetapi Allah menyaksikanmu melalui ayat Allah yang akan membakarmu. Silakan kamu keluar. Jika kamu ada di dalam rumahku, silakan kamu keluar. Ya Allah, jika jin ini atau sihir ini tidak beranjak pergi, ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang saya konsumsi sebagai makanan yang panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka. Ya Allah, izinkan melalui ayat-Mu, kembalikanlah sihir-sihir jika ada di keluarga kami kepada tukang-tukang sihir. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk ditahan ya. Lawan ngantuknya. Ngantuk itu merupakan bentuk adanya gangguan. Yang sendawa, yang mulai mual ya, silakan dimuntahkan. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air. Teman-teman yang nggak kuat tetap bertahan ya. Kalau teman-teman keluar dari channel ini, nanti gangguannya dikhawatirkan malah akan semakin menjadi-jadi. Yuk tetap simak, paksakan walaupun nggak kuat, ya tetap tatap layar ini. Kita baca ya Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke depan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kanan kita. Ya, anaknya boleh ikut ya. Yang ketinggalan langsung saja bergabung. Silakan. Ikuti langsung ya gerakan seperti berdoa. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Agak keras ya niupnya ya.
Yuk, tempelkan di dada dan perut. Yang baru saja bergabung, yuk, langsung tempelkan, nggak apa-apa. Kita baca ayat kursi. Yang baru saja bergabung, ya, kita akan mencoba membantu teman-teman sembuh dari sakitnya, sembuh dari masalah rumah tangga dan penyakit apapun. Ya, kita usap-usap. Kita ucapkan dulu, yuk, niatkan komunikasi dengan jin kalau berjaga-jaga seandainya mereka ada di dalam badan kita. Ya, niatkan ya. Wahai jin terlaknat, ikuti ucapan saya, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, silahkan kamu keluar. Demi Allah, saya tidak ridho kamu ada di dalam tubuhku. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Demi Allah, saya tidak butuh pertolonganmu. Silahkan kamu keluar. Tiupkan. Kemudian, baca ayat kursi. Tiupnya agak keras nanti ya. Habis ini agak keras. Ada bau gosong, Kak Desi. Abaikan. Ya, itu merupakan reaksi. Yuk. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil terus diusap ya, dada dan perut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan dengan agak keras ya tiupnya ya. Keluar wahai musuh Allah. Ucapkan keluar wahai musuh Allah. Kemudian tiupkan dengan keras. Tiupkan ke perut dan tiupkan ke dada. Kemudian tarik ke atas. Yang ingin meruqyah toko, silakan HP-nya bisa diletakkan di toko. Tarik ke atas sambil dibaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian sampai di tenggorokan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Keluarlah wahai musuh Allah. Kemudian dibatuk-batukannya. Seperti gerakan mencabut. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan, ya. Ya, ulangi teman-teman. Silakan ditepuk-tepuk ya sesuai instruksi yang baru saja bergabung. Ya, ini kita akan mempraktekkan terapi Al-Qur'an yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan ya menghancurkan gangguan penyakit yang ada di dalam diri kita baik medis ataupun non medis. Silakan bisa ditekan ya mulai dari jempol kanan kiri. Boleh mana saja yang duluan silakan. Kita tekan sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yuk gantian kanan kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Ini sebentar lagi Kak. Ya. Ini sebentar lagi 10 menitan ya. Terapi live-nya 10 menitan. Tanggung kalau tidak diselesaikan. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian, ya anak sampai muntah, itu pertanda ada gangguan jin yang di anak ya. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas keluhannya. Yuk, mulai dari pundak. Ya, pundak belakang, sentuh. Bismillah Allahu Akbar. Buang ke samping. Bismillah Allahu Akbar. Buang ke samping. Tiupkan lagi. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan. Agak keras tiupnya ya. Kemudian tempel di pundak kanan dan pundak kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Yang ngantuk itu merupakan pertanda adanya gangguan jin, ya, bukan karena faktor malam. Ya, tapi ngantuknya ngantuk berat luar biasa sulit ditahan. Yuk, tiupkan di tangan kanan, Bismillah Allahu Akbar. Tempelkan di bawah ketiak sini teman-teman, ketuk-ketuk ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika sudah mual, ya, ketika teman-teman sudah mual di titik ini misalkan ya, langsung letakkan di sini nih, di perut. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, tarik ke atas. Bismillah, 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 Bismillah. Sampai di tenggorokan, Bismillahi Allahu Akbar, batuk-batukan. Nah, kita ini sedang mencari titik. Karena biasanya jin ini bersembunyi di banyak titik ya.
kita nggak tahu di mana, maka tugas kita adalah mencari nih. Yuk, ketuk-ketuk, bawah ketiak, kanan kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, jangan tutup matanya, beranikan lihat layar ya. Jangan tertutup matanya, beranikan lihat layar. Yuk teman-teman, ya, sini bagian bawah ketiak ya, diketuk-ketuk. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, ya Allah Akbar. Ya, yang batuk-batuk itu merupakan pertanda adanya gangguan. Ya teman-teman yang merasakan reaksi, biasanya ada gangguan pada hati teman-teman. Biasanya ada gangguan hati, teman-teman merasa benci, yang punya dendam, yang sedang tersakiti, yang merasa dizolimi, dibully, tidak ada sahabat untuk curhat. Yuk, kita ikhlaskan yuk. Hatinya silakan teman-teman pegang dadanya, ucapkan ya, teman-teman ucapkan pada diri sendiri, fokus. Saya sabar, saya bahagia. Saya sabar, saya bahagia. Allah memberikan kebahagiaan padaku. Wahai jin terkutuk, jangan kau bisikan sesuatu negatif dalam badanku. Saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Ucapkan itu teman-teman. Saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Silakan kamu keluar. Ucapkan dengan keras ya. Kalau perlu sambil dibentak. Silakan keluar. Kalau nggak ada yang dirasa, ada dua kemungkinan. Tidak ada gangguan atau butuh praktek ruqyah lebih sering. Ikuti live saya pagi 5.45 WIB, malam 19.45 WIB. Yuk yang punya sakit hati, rasa dendam, rasa benci, coba ikhlaskan, pasrahkan. Ya Allah, saya maafkan. Ucapkan pada diri sendiri teman-teman. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Ya Allah, saya ikhlaskan orang-orang yang telah menzolimi saya. Doakan terus teman-teman. Doakan dengan doa terbaik. Ya, muntah darah itu pertanda adanya sihir. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Yuk teman-teman doakan. Ya Allah, berikan keselamatan, kesehatan bagi orang-orang yang telah menyakiti saya. Tepuk-tepuk dadanya terus ya. Ya Allah, terus lawan teman-teman. Walaupun berat ucapkan itu. Walaupun berat ucapkan. Paksakan. Itu cara untuk mengusir jin dan menghancurkan mereka. Ya, karena mereka itu membisikkan sesuatu yang negatif. Karena mereka membisikkan sesuatu agar kita itu benci, dendam kepada orang lain. Yuk, tepuk-tepuk. Wahai diriku, mulai saat ini saya bahagia. Saya bahagia, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Nah, silakan teman-teman yang tidak ada reaksi, cari ya, cari titiknya. Ya, cari titik di mana ya buang angin nggak apa-apa. Di perut ya, kemudian di pangkal paha teman-teman. Pangkal paha ini ditekan ya. Ini misalkan kaki kita, ini mohon maaf pangkal paha kita, ini ditekan dengan 4 jari. Seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Ya. Jangan panik teman-teman kalau terjadi sesuatu apapun itu, benda jatuh, ada suara aneh-aneh, ada sesuatu yang nangis, ada sesuatu yang ada suara ketawa, marah-marah dan seterusnya. Jangan takut, fokus lihat layar ini, ya, fokus lihat layar ini, tekan-tekan kakinya. Kemudian kaki teman-teman ya, kaki. Ini misalkan kaki ya. Jempolnya ditekan silakan, jempolnya tekan. Telapak kaki silakan ditekan-tekan, telapak kaki, yuk. Telapak kaki ditekan-tekan, ya. Sambil tekan-tekan, izinkan saya bacakan ayat-ayat. Ya, dengarkan ayat-ayat saya. Air minumnya jangan diminum dulu. Bismillah. Air minumnya jangan diminum dulu ya. Saya akan membantu teman-teman dengan beberapa ayat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya membacakan ayat-ayat Allah. Yang baru saja bergabung belum terlambat, silakan tetap bisa mengikuti, langsung saja bergabung ya. Langsung simak apa yang akan saya baca. Ya Allah, izinkan saya membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Izinkan saya membacakan ayat-ayat Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Untuk membantu saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Ya Allah, perkenankan ayat-ayat ini menjadi ayat yang sangat panas ya Allah. Ayat yang membakar jin yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami yang sedang menonton tayangan ini. Kak Ova, anaknya silakan dipegang ya, dipeluk silakan. Pegang ubun-ubunnya.
pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca, ya Allah, sebagai ayat yang panas dan membakar jin musuh-musuhmu, ya Allah, yang mereka bersembunyi di aliran darah saudara-saudara kami. Sebagai ayat yang panas dan membakar dan menghancurkan jin yang mereka bersembunyi di organ tubuh saudara kami yang menonton tayangan ini. Ya Allah, jika saudara kami yang menonton tayangan ini mereka terkena sihir, ya Allah, kembalikanlah sihir-sihir tersebut kepada tukang sihir, ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu. Ya Allah, kembalikan, ya Allah, sihir kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, saya tidak bisa melihatmu, tetapi Allah, demi Allah melihatmu. Keluarlah, wahai musuh Allah, ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Keluar kalian, jangan bersembunyi di dalam tubuh saudaraku, jangan bersembunyi di rumah-rumah saudaraku. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluar, wahai jin terkutuk. Keluar, wahai jin terlaknat. Ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Yang lehernya merasa tercekik, yuk ucapkan bismillah, Allahu akbar, tiupkan ke tangan kanan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikuti ucapan saya. Yang badannya terasa sakit, di bagian tertentu ada sesuatu yang bergerak. Yuk, tiupkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tiupkan ke tangan kanan. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Kemudian tempelkan di tenggorokan, tarik ya. Bismillahi Allahu akbar. Tarik seperti gerakan mencabut. Kemudian batuk-batukan. Nah, silakan teman-teman sekarang tempelkan tangan kanan, ya, yang anaknya menangis, tempelkan tangan kanan Bunda di ubun-ubun. Ya, di ubun-ubun anaknya, Kanadiva. Teman-teman yang sedang ada gangguan, ada penyakit di daerah tertentu, silakan pegang. Yang sedang sakit jantung, pegang dada sebelah kiri. Yang menderita GERD, pegang perutnya. Yang terkena kanker, serviks, miom, kista, pegang ya arah daerah rahim ya. Yang sebelum dipraktekkan ya, pinggangnya yuk ditekan-tekan sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pinggang silakan. Oke, silakan pegang ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusing pegang kepala, pegang ubun-ubun atau pegang tenggok. Ya, boleh salah satu. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk, yang sakit dipegang dengan tangan kanan, bagian yang sakit, yang syaraf kejepit silakan pegang bagian yang sakit, yang pusing pegang kepalanya, yang ngantuk pegang keningnya. Ya, sebentar lagi ya, insyaallah ini akan tuntas. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada قالوا آمنا برب هارون وموسى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya teman-teman, pegang bagian yang sakit ya, pegang bagian yang sakit. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yuk, perhatikan teman-teman, perhatikan jari telunjuk saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Silakan kalian keluar wahai musuh-musuh Allah yang ada di dalam tubuh saudaraku. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya adwallah fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Qur'an
silakan teman-teman diminum ya. Yang sudah menyiapkan air minum, silakan diminum. Yang belum menyiapkan air minum, besok teman-teman bisa gabung lagi ya. Besok teman-teman bisa join lagi di channel ini jam 5.45 WIB. Ya, mulai standby saja 5.30. Ya, 5.30 WIB ya, teman-teman. Insya Allah setiap hari kita live. Setiap hari kita live. Pagi jam 5.45 WIB, malam jam 19.45 WIB. Bagi teman-teman yang memiliki banyak keluhan, ya, masalah rumah tangga, kemudian hutang, kemudian anak berkebutuhan khusus, penyakit kronis yang sudah lama diderita, lebih dari 1 tahun, sudah ikhtiar apapun, dengan medis, dengan herbal apapun yang paling mahal, belum ada kesembuhan, maka waspada ya, bisa jadi terkena sihir, bisa jadi terkena gangguan sihir, gangguan jin, bisa jadi terkena penyakit ain. Nah, maka teman-teman insya Allah semua keluhan ini ya bisa kita bantu dengan melalui perantara ayat-ayat Al-Quran. Dengan melalui ayat-ayat Allah yang akan kita bacakan secara rutin. Jika teman-teman tidak merasakan reaksi apapun, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang tidak ada gangguan sihir di dalam tubuh teman-teman, atau kemungkinan yang kedua, ya, butuh diruqyah secara rutin. Maka teman-teman coba ikuti ruqyahnya selama seminggu. Kalau tidak sempat pagi, silakan malam. Kalau tidak sempat malam, silakan pagi. Nanti mudah-mudahan ada perubahan positif. Alhamdulillah banyak sekali testimoni yang dikirim melalui DM ya, ataupun melalui nomor kami. Teman-teman yang berminat masuk ke dalam grupnya, kita bantu terapi sampai tuntas ya, grupnya gratis. Silakan isi form berikut ini. Ya, silakan isi formulir berikut ini, hanya 30 detik ya, silakan diisi formnya. Ini terapi gratis teman-teman ya, terapi gratis, silakan diisi formnya, isi nama dan nomor handphone teman-teman. Seperti itu. Ya, banyak yang merasakan reaksi ya, gatal menahun Pak Kun ya, pakai tanah. Kita sudah buatkan videonya, caranya adalah ludahin sedikit ya, ludahin sedikit nih, yang gatal-gatal menahun ada. Caranya adalah ya diludahin sedikit, nggak usah banyak-banyak ya, diludahin sedikit aja, begitu hanya sekedar menciprat. Terus kemudian ya dioles ke tanah tuh, dioles ke tanah sehingga air ludah bercampur dengan tanah. Lalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yashfa saqimuna biizni rabbina, tiupkan. Lalu kemudian kalau gatalnya di satu tertentu, dioles saja nggak apa-apa. Tapi kalau gatalnya seluruh badan, ini juga bisa untuk penyakit lain ya. Bukan hanya gatal, bisa untuk insya Allah penyembuhan penyakit ain, bisa untuk gangguan sihir ya, ataupun penyakit apapun. Lalu jarinya itu yang terkena campuran ludah dan tanah itu dicelupkan ya ke bak mandi, dan silakan bak mandinya dipakai untuk mandi. Insya Allah nanti banyak sekali perubahan ya, buktikan. Ini banyak testimoni. Kalau yang pesugihan syariah itu untuk bisnis Kak Yayu. Kalau yang grup untuk terapi kesehatan atau terapi anak atau terapi konflik rumah tangga itu namanya grup terapi langit. Ya, grupnya grup terapi langit. Yang gatal itu pakai video, nanti tonton di video saya ya. Daftarnya di sini. Untuk masuk ke dalam grup silakan daftar di form. Yang ingin masuk ke dalam grup dan diterapi selama sebulan, gratis teman-teman ya, silakan isi formulir berikut ini. Silakan ya, isi formulir berikut ini. Gratis teman-teman. Terutama teman-teman yang selalu merasakan reaksi ya. Ya, yang merasakan reaksi, pegang perutnya atau di bagiannya sakit. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya teman-teman, jangan jangan lepas dari minta tolong kepada Allah. Harus selalu minta tolong kepada Allah. Ya, sihir itu lemah. Kekuatan jin itu lemah. Yang masih ada reaksi, yang masih muntah-muntah, kalau buat toko silakan ya, rutin simak. Boleh silakan telinganya diolesi ya, bagian luarnya saja, jangan masuk ke dalam. Untuk toko, silakan besok teman-teman rutin ikut terapi saya dan letakkan handphonenya di tokonya, gitu.
Isi form grupnya Terapi Langit ya, khusus yang untuk permasalahan rumah tangga dan penyakit kronis itu grupnya namanya Terapi Langit. Yuk, yang gatal-gatal ada setelah diruqyah gatal-gatal, airnya silakan dimasukkan ke bak mandi untuk mandi besok pagi ya. Atau malam ini kalau nggak kuat silakan. Ya. Grupnya namanya Terapi Langit Kak Ayu. Grupnya namanya Terapi Langit. Ya. Oke teman-teman, karena ini ada yang tanya untuk ramuan ruqyah ya. Untuk ramuan ruqyah ada ramuan anak juga. Jadi kami ini ada program teman-teman ya. Jadi kami izinkan ya menginformasikan. Izin saya menginformasikan program ya dari para santri ya. Boleh ya teman-teman ya. Jadi izinkan saya menyampaikan program. Ini program dari santri. Jadi program kewirausahaan santri. Jadi kami sedang mengelola pondok pesantren. Ya, pondok pesantrennya namanya Terapi Langit. Jadi mereka ini para santri itu mereka belajar Islam, menghafalkan Al-Quran secara gratis. Ya, secara gratis, betul-betul kita kelola, kita bangunkan gedungnya, kita biayain ustadz-ustadznya, ya kita belikan kitab-kitab yang mendukung, gitu. Terus kemudian kita berikan makan ya rutin, ya pagi, siang, malam. Terus kemudian ada perlengkapan kebutuhan sehari-hari kita lengkapi. Pokoknya gratis 100%. Nah, dari mana biaya operasionalnya? Biaya operasionalnya adalah dari program kewirausahaan santri. Program kewirausahaan santri yang salah satu produknya adalah ini ya, ada madu ruqyah teman-teman. Ada madu ruqyah Terapi Langit. Nah, ini program kewirausahaan santri yang nanti sebagian keuntungan akan kita salurkan ya untuk operasional pondok. Jadi teman-teman yang merasakan reaksi apapun itu, termasuk teman-teman yang punya masalah ya, punya keluhan, misalkan di Jogja KEN, di Jogja ya, di daerah Bantul. Nah, kalau yang pesugihan syariah itu kayu itu khusus untuk bisnis. Ya, teman-teman juga bisa membantu nanti menjualkan ya. Jadi ini program santri yang insya Allah sebagian keuntungan nanti kita salurkan. Gitu ya. Termasuk yang saat ini reaksi, ya coba ramuan ini banyak sekali yang merasakan ya manfaat. Ini sebetulnya fokusnya untuk asam lambung, tetapi banyak testimoni yang kemudian mereka lebih ringan ya untuk berbagai macam keluhan, khususnya non medis gitu. Terus kalau yang gatal ya, gatal sudah menahun, tadi ada yang 25 tahun ya. Ini saya sarankan dengan ini. Ini madu bidara sabun ya, sabun bidara nih. Ini khusus untuk kulit gitu. Nah, teman-teman yang punya masalah ya konflik keluarga, punya sakit kronis, saya sarankan dituntaskan ya. Sakitnya itu dituntaskan. Bagaimana caranya? Terapi mandiri teman-teman. Jadi terapi Al-Quran. Oh ya, untuk madunya 167 nggak? 167. Harga normalnya 250 ya. Tapi sedang promo jadi 167 kalau tidak salah. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin terapi tuntasnya, kita sudah siapkan ya. Terapi dalam bentuk, kita kemas dalam bentuk buku. Ini ada buku 7 metode terapi langit, sudah saya tulis. Ini juga sama ya, sebagian keuntungan nanti akan kita infakkan untuk operasional pondok pesantren. Ya, semuanya bisa COD teman-teman. Nanti teman-teman yang membutuhkan bisa check out di Keranjang Kuning, sebentar lagi kita sematkan ya. Isinya itu, ini buku terapi bukan buku motivasi ya. Gambarnya full color dan banyak gambar menarik sehingga tidak membosankan. Begitu, tidak membosankan. Telinga bocor, silakan Kak Pasaman bisa japri ya, nanti kita referensikan herbalnya. Nah, ini banyak gambar menarik dan ini banyak membahas tentang gangguan jin, gangguan sihir ya di dalamnya. Bagaimana ciri-ciri gangguan sihir? Apakah teman-teman merasakan gejala aneh? Itu dijelaskan di sini. Nah, ini normalnya ini 250.000 teman-teman ya. Mumpung masih promo, itu cukup 167. Dapat 4 buku. 167 dapat 4 buku. Normalnya 250, bisa COD. Jadi ada buku panduan, seperti baca majalah ya. Jadi asik karena berwarna. Ini banyak yang sudah merasakan keajaiban teman-teman. Setelah mempraktekkan terapi di dalam buku ini, banyak yang merasakan keajaiban luar biasa. Dari mulai suaminya begitu romantis, tiba-tiba ya, awalnya keras, kasar tuh. Terus kemudian dapat rezeki yang mendadak. Ini juga pengalaman saya membimbing ribuan orang sembuh penyakit kronis, tuntas masalah hidupnya. Begitu. Terus kemudian ada buku panduan ya. Buku panduan. Terima kasih teman-teman sudah CO ya. Nanti akan menjadi pahala jariah. Buku panduannya ini buku praktek ya. Ini ada
tempat untuk menulis, prakteknya adalah terapi menulis begitu. Termasuk nanti garamnya nanti kita sematkan. Terus kemudian dapat buku ayat ruqyah dan buku saku zikir pagi sore. Jadi dapat 4. Saya izin sematkan ya teman-teman bagi yang membutuhkan. Bagi yang belum Allah titipkan rezeki, tetap kita pandu dengan terapi. Ya. Bagi yang belum mendapatkan rezeki dari Allah, belum dititipkan rezeki dari Allah, tetap kita pandu ya. Silakan isi formulirnya. Tapi yang mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah, teman-teman silakan bisa CO, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah ya, karena sebagian keuntungan akan disalurkan kepada pondok pesantren, sehingga teman-teman akan mendapatkan pahala jariahnya. Izinkan saya sematkan ya teman-teman ya. Bismillah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman. Buku terapi langit, terus kemudian ada sabun bidara, terus kemudian ada garam, kemudian ada madu terapi langit dan madu anak, child dream. Kemudian yang butuh minyak kasturi ya, ini 47.000, banyak testimoni minyaknya enak ya, minyaknya baunya harum. Banyak yang suka nih. Silakan teman-teman, untuk bunganya saya sematkan ya. Ini alhamdulillah banyak yang menyukai parfumnya. Begitu. Silakan teman-teman bisa check out dan terima kasih banyak. Ini terapi sudah selesai teman-teman. Nanti yang belum dijawab pertanyaannya habis ini boleh tanya lagi, nanti kita coba bantu jawab ya. Saya izinkan untuk menyematkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini merupakan bagian dari program kewirausahaan ya. Mohon maaf yang belum terjawab pertanyaannya, silakan boleh DM teman-teman ya. Silakan boleh DM. Karena banyak sekali karena begitu cepat nih yang tanya nih. Kita insya Allah live rutin ya teman-teman ya. Live rutin itu setiap pagi dan malam. Setiap pagi dan malam. Pagi itu jam 5.45 WIB. Silakan teman-teman catat jadwalnya. Pagi itu 5.45 WIB. Terus kemudian 19.45. Hukumnya kerja di tempat hiburan sebagai kasir. Ya, paling tidak itu kalaupun tidak sampai ke derajat haram, paling tidak syubhat. Syubhat itu lebih baik dijauhi. Kalau saya lebih memilih itu pekerjaan yang sangat-sangat perlu dijauhi ya. Walaupun sebagai kasir nanti akan terlibat tuh, akan tetap boleh sekali silakan Kak Real Project ya. Di daerah Jogja nanti cari di map Geria Ngoto Asri. Ya, kantor kami di Geria Ngoto Asri, Sewon Bantul. Kapaku Alaman, coba nanti japri ya kalau ada keluhan seperti itu. Coba teman-teman yang belum tanya silakan, yang pertanyaannya belum dijawab, selalu ada reaksi, berarti kemungkinan ada ini ya, ada gangguan. Ikuti saja terapinya rutin. Parfum kasturi ini untuk ini ya untuk wewangian. Insya Allah nanti teman-teman bisa rasakan manfaatnya begitu. Parfum holistik ini untuk ini ya, membantu ketika sholat. Ya, jadi ini wewangian yang disuka Rasulullah nih. Jadi saya khawatir ini kalau saya menyebutkan manfaat yang berlebihan itu nanti kena pelanggaran teman-teman. Ya, saya tidak berani menyampaikan manfaatnya secara berlebihan karena khawatir pelanggaran. Gitu. Ya Kak Nanik, ikut ya secara rutin ya. Kalau garam itu untuk mandi Kak, untuk mandi. Jadi mohon maaf ini saya tidak bisa menyampaikan manfaatnya secara detail. Teman-teman cek saja itu, ada di deskripsi ya. Di deskripsi produk, itu ada keterangan tuh. Jadi, saya nggak bisa menyebutkan di sini manfaatnya. Yang jelas, alhamdulillah banyak sekali yang merasakan manfaat positif. Begitu ya. Setiap kali reaksi, bisa ya Kak Wuliani, silakan nanti bisa masuk ke dalam grup. Besok, ya betul, besok jam 19.45. Untuk jantung, ya rutin saja. Untuk teman-teman yang banyak mengalami keluhan, ikut live ini ya, ikut live-nya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kesembuhan ya, mudah-mudahan. Gitu. Kak Rere,
ikut terapi tetangga sebelah ada yang jatuh barang pecah belah sampai kaget. Iya, mungkin kebetulan, mungkin kesenggol tuh. Untuk tanya-tanya nanti DM dulu ya, Kak Suwarti. Silakan DM dulu. Jangan lupa teman-teman follow biar dapat notifikasi ya. Dapat notifikasi. Teman-teman ini 1 menit lagi. Saya izin ya karena ada agenda malam ini. Bisa COD teman-teman. Boleh Kak Nanik ya. Boleh untuk mandi besok airnya. Alhamdulillah ya, sudah ringan ya, Kak Mar. Kalau nguap itu kemungkinan ngantuk Kak Mami. Tapi kalau nguapnya berlebihan, bisa jadi ada gangguan. Kak Paku Alam, nah ini hati-hati nih Kak Paku Alam, yuk Japri, DM. Ya airnya diminum, silakan Kak Valentino. Setiap terapi mual, ya terus, lakukan terus. Semuanya bisa Kak Sodikin, semuanya bisa. Kalau nggak bisa COD, berarti kemungkinan akunnya bermasalah. Atau cara gampangnya, yang nggak bisa COD, yang tidak bisa COD DM ya, nanti kita pandu caranya tuh, biar bisa COD. Sering mual ya? Oke. Oke teman-teman, 30 detik lagi ya, saya izin pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah check out malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman, ya. Sekarang terbiasa setiap mau tidur terapi, siap, ya. Iya, memang banyak kejadian aneh biasanya kalau pas terapi. Jangan takut teman-teman ya, jangan takut. Kalau garam itu untuk mandi, sabunnya sekitar 47 kalau tidak salah, ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Saya izin ini mengundurkan diri. Saya izin undur diri, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman, sehat. Kemudian rizki melimpah, dilunasi hutang-hutangnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian penuh berkah, bisa ke Mekah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu besok jam 5.45 WIB. Ya, terima kasih.